Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Lancar? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Warrior's Way. Dirilis pada tahun 2010, film ini akan membangkitkan jiwa-jiwa aksi dalam diri kalian, sehingga ketika kalian melihat ada orang yang lewat di depan rumah, secara spontan kalian akan mengajak orang itu untuk berantem tanpa alasan yang jelas. Dan karena besok saya ada undangan buka puasa bareng bersama Bapak Erdogan di warung makan ikan bakar di daerah Turki, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, longgarkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3, check it. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang memiliki tatapan hampa dan seolah tak ada emosi di dalamnya, di mana pria ini berlatih pedang selama hidupnya hanya untuk satu tujuan, yaitu menjadi pendekar paling hebat dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini adalah pendekar pedang yang memiliki gelar paling hebat di dunia saat ini, yang mana si pria akhirnya bisa membunuh pendekar tersebut dengan sangat amat mudah, hingga membuat si pria menjadi satu-satunya pendekar pedang paling hebat di dunia sekarang. His life's ambition, but his heart felt emptier than ever. Tapi layaknya Saitama yang menjadi pria paling kuat di dunia, si pria pun merasakan kehampaan dalam dirinya ketika tidak ada lagi musuh yang lebih kuat dan mampu menandinginya. Dan apa yang terjadi? Semua latihan dan tujuannya selama ini berubah seketika ketika melihat seorang bayi perempuan yang merupakan anak dari klan musuhnya, di mana sisi humanis dan hati nuraninya tiba-tiba muncul, yang membuat si pria menemukan tujuan baru untuk hidup, yaitu menjaga si bayi dan membuatnya tetap hidup. Meski perjalanannya penuh rintangan seperti didatangi para pendekar Ruyuk Awi yang tidak terlalu jago, kemudian nenek tak sadar umur yang berniat membunuhnya, si pria pun tetap konsisten hingga dia berpikir bahwa tanah ini sudah tidak aman lagi. Dia pun memutuskan untuk menemui sahabat lamanya di negara barat dengan tujuan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama si bayi. Dan inilah jalan seorang pejuang. Karena ingin hidup damai dan kehidupan baru, si pria pun merubah namanya menjadi John sesuai nama saya. Hingga akhirnya John sampai di sebuah kota bangkrut yang sepi dan kumuh, di mana itulah tempat teman lamanya tinggal yang ternyata dia sudah meninggal sejak lama. Sementara itu kita akan melihat sang guru besar yang merupakan pemimpin klannya si John, yang mana sang guru besar ini sedang memeriksa tempat terakhir si John singgah dan menemukan sebuah kertas yang menjadi petunjuk kemana si John pergi. She will always be the enemy. Dan mari saya jelaskan sedikit bahwa si John ini adalah bagian dari sebuah kelompok atau klan paling disegani, ya semacam klan pembunuh lah, seperti di film klan Ozuno yang ninja assassin, di mana klan mereka sudah terlibat perseteruan selama ratusan tahun, dan satu-satunya keturunan klan musuh mereka yang masih hidup adalah si bayi yang sedang dibawa si John. Sehingga secara tidak langsung si John dianggap pengkhianati klannya sendiri, yang mana sang guru besar ini berniat untuk membunuh si bayi, yang tentu saja si John tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kembali ke si John bersama si bayi yang hidup terlantar di negeri orang, hingga tak lama muncullah seorang wanita baik hati yang mau menawarinya pekerjaan untuk menjadi seorang tukang cuci baju. Wanita ini bernama Lin, seorang wanita yang hidup sebatang kara di kota bangkrut ini. Alright now, time to get to work. Hari pertama John bekerja, dia pun didatangi oleh 3 pemuda yang meminta John untuk mencuci baju mereka. Yang mana ketika pemuda ini dengan polontongnya bersikap jumawa di depan John, yang padahal jika mereka tahu siapa sebenarnya si John, saya jamin mereka akan kencing batu di celana sambil lari terbirit-birit. Dan mari saya ceritakan sedikit bahwa sebagian besar penduduk di kota kecil ini adalah para talent atau pemain sirkus yang memiliki keahliannya sendiri-sendiri, termasuk si Lin yang berambisi untuk menjadi seorang pelempar pisau, namun nampaknya dia belum cukup siap untuk melakukan hal itu. Ditambah sepinya pengunjung menjadi faktor utama kenapa kota ini mengalami kebangkrutan.
Hari-hari si John pun dilalui dengan belajar mencuci baju, lalu memoe atau menjemur pakaiannya, kemudian bermain bersama penduduk di sana, dilanjutkan dengan menanam bunga yang agak mustahil bisa tumbuh, hingga si John menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah dia rasakan. But it's nice to have a few friends around when the sun goes down. Beberapa pekan berlalu, bunga yang ditanamnya pun kini tumbuh dengan lebat, di mana si John sendiri terlihat sedang bermain kartu dengan si Ucok, yang mana si Ucok ini sering kalah taruhan karena kesulitan melihat kebohongan dari mata kosong yang dimiliki si John. Saat melihat Lin yang sedang sendirian di tengah kuburan, Ucok pun bercerita bahwa saat Lin masih kecil, dia sebenarnya memiliki ayah, ibu, dan sang adik yang masih bayi, yang mana keluarganya tersebut sudah mati oleh seorang kolonel jahat yang telah membantai mereka semua dengan begitu sadis. Si kolonel itu pun memang diceritakan sering mencari gadis-gadis muda yang memiliki gigi utuh dan bersih untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya. Namun saat Lin yang menjadi korbannya, Lin pun nekat menyiram si kolonel dengan minyak panas yang membuat dia murka dan membunuh semua keluarganya. Lin sendiri dikira tewas oleh si kolonel, namun ternyata pelurunya tidak mengenai bagian vital yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai sekarang. My arm ain't worth a damn. Ouch. Simpati dengan masa lalunya, John pun melatih Lin cara melempar pisau yang benar, kemudian menunjukkan pedang legendaris yang sudah membunuh ratusan nyawa dan sekarang sudah dalam kondisi tersegel agar dirinya tidak kembali menjadi sosok yang dulu lagi. Tanpa dia sadari, sang guru besar pun sedang dalam perjalanan menggunakan kapal dan tak lama lagi akan menemui John untuk mengambil nyawa si bayi. Kembali ke si John yang sedang melatih Lin menggunakan pisau, di mana si John merasa dirinya kembali hidup dan memiliki keluarga yang sesungguhnya dan hidup bahagia di kota kecil tersebut. Merry Christmas, Laundry Man! Sampai suatu hari, ketika mereka semua sedang mengadakan pesta, ada beberapa orang menggunakan kuda dan merusak kebun bunganya, yang ternyata itu adalah kelompok penjahat di bawah pimpinan si kolonel. Merry Christmas! Setelah kejadian waktu itu, kini si kolonel menggunakan sebuah topeng untuk menutupi wajah buruknya akibat disiram minyak panas, yang mana tujuan si kolonel ke sana adalah untuk mencari wanita muda dan bersih yang akan dijadikan pelampiasan nafsu bejatnya. Salah satu warga yang mengenakan kostum badut pun menjadi bulan-bulanan si kolonel dan pasukannya, dilanjutkan dengan membunuh sepasang suami istri hanya untuk alasan yang tidak jelas. Dan itu sangat bagong sekali. Por favor, no la mates. Por favor, déjala ir. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga, di mana si Lin ternyata masih ingat dengan bebenguk orang yang telah membantai keluarganya, untuk kemudian Lin berdandan dengan cukup menor dan berniat untuk membalas dendam. Tell them to get. This ain't the theater. Nothing is too wrong. She's not here. Mengetahui bahwa Lin nekat menemui si kolonel sendirian, John yang sedari tadi hanya diam dan menyaksikan perbuatan keji si kolonel pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan, di mana si John membuka segel pada pedangnya yang langsung diketahui oleh si guru besar. Lin sendiri harus ketahuan setelah dirinya berniat untuk membunuh si kolonel, hingga saat dia akan digadabah rame-rame, muncullah si John yang langsung membantai semua anak buahnya. Dengan memanfaatkan Lin, si kolonel pun berhasil kabur dari sana, yang justru akan membuat semua penduduk kota berada dalam bahaya. Karena sudah pasti si kolonel akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Tak tinggal diam, si John beserta semua penduduk pun bekerja sama untuk merancang sebuah strategi yang setidaknya bisa memperkecil serangan dari si kolonel tersebut.
Singkat cerita, esok pun tiba. Semua warga pun sudah bersiap di posisi di mana mereka sudah menyiapkan sebuah ranjau yang bisa meledakkan semua pasukan si kolonel. Dan betapa kagetnya mereka ketika si kolonel membawa ratusan pasukan berkuda yang sangat amat di luar ekspektasi mereka. Dan si John berada paling depan untuk menyambut dan menghabisi mereka satu persatu menggunakan pedang di tangannya. Namun dengan banyaknya pasukan, si John pun kesulitan jika harus mengcover semuanya sekaligus, di mana sisa warga termasuk si Lin dan si bayi harus melarikan diri dari kejaran sisa pasukan si kolonel. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang terkejut karena tiba-tiba ya, muncullah sang guru besar bersama puluhan pendekar pedang yang mana mereka tidak akan segan-segan membantai mereka semua hanya untuk mendapatkan si bayi. Terjadilah peperangan di antara dua kubu, yakni para pendekar pedang melawan pasukan si kolonel, di mana keahlian pedang milik klan si guru besar harus melawan senjata milik pasukan si kolonel. John sendiri terus melindungi Lin dan si bayi, di mana dia terlibat pertarungan dengan beberapa pendekar pedang yang tentu saja sangat mudah dikalahkan olehnya. Dengan kekacauan ini, Lin pun menitipkan si bayi kepada si Ucok, yang mana si Ucok pun harus tewas oleh si kolonel yang mencoba untuk menangkap bayinya agar si kolonel punya jaminan untuk tetap hidup. Dan mau sebanyak apapun pasukan si kolonel dan secanggih apapun senjatanya, hal itu tetap bukan tandingan sang pendekar pedang paling hebat sepanjang sejarah manusia. Dan yang paling menarik adalah John ternyata memiliki kecepatan melebihi peluru yang membuat si bayi berhasil diselamatkan. Tak ingin dibunuh begitu saja, John pun memberikan kesempatan kepada Lin untuk membalas dendam, di mana mereka berdua terlibat pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh si Lin. Setelah semua pasukan si kolonel dan para pendekar pedang sudah mati, kini saatnya John harus berhadapan langsung dengan sang guru besar alias orang yang telah melatihnya sejak kecil. Dan dengan berlokasi di outdoor, John pun beradu keahlian dengan gurunya sendiri, yang mana seperti kita tahu bahwa sejak awal saya sudah tegaskan si John ini adalah pendekar pedang paling hebat dalam sejarah umat manusia, yang pastinya sang guru akan tewas dengan begitu mudah. Dan itulah yang terjadi. Udah weh gitu doang. Merasa bahwa takdirnya sebagai pembunuh dan pendekar pedang tidak bisa ditinggalkan, John pun menitipkan si bayi pada si Lin dan memutuskan untuk pergi demi mencapai cita-citanya bertemu dengan John Wick. Dan setelah berkelana sampai ke benua Antartika, John pun bertemu dengan puluhan pendekar pedang es yang mau mereka main sendiri-sendiri atau keroyokan pun, si John 100% tetap akan menang karena dia adalah tokoh utama. Tamat ending yang membagongkan. Saya sih udah pernah nonton film ini udah lama ya. Menit-menit awal ekspektasi saya cukup tinggi dan saya membayangkan akan ada banyak sekali adegan-adegan menarik atau musuh-musuh yang kuat yang mencoba menantang si John. Cuman pas udah ketemu si Lin dan warga kota, ceritanya kok jadi agak monoton dan di situ aja gitu. Gak ada pengembangan karakter dan set lokasi, malah lebih fokus ke cerita si Lin dan masa lalunya. Sayang sih kalau menurut saya, karakter udah dibentuk kuat dari awal dengan semua overpowernya, malah ketemu musuh-musuh yang bisa dikatakan kurang setara lah. Coba kalau John Wick muncul, mungkin akan terjadi suatu pertarungan yang epik antara dua sosok pembunuh yang jarang tersenyum ini. Kalau John Wick terlalu berat, ya minimal ketemu sama Donnie Yen lah pas jadi pendekar pedang di film Wuxia aka Swordsman. Malah ceritanya hampir sama, sama-sama kabur dari klan mereka sendiri terus diburu guru besar sama pasukannya. Hampir sama loh ceritanya. Cuman yang menurut saya keren adalah aktor yang meranin si John ini. Nama aslinya Jang Dong-gun, orang Korea Selatan asli. Aktingnya menurut saya cocok banget, kalem, diem, jarang tersenyum, mungkin cacingan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tong kosong nyaring bunyinya, yang banyak omong gak ada ilmunya. Saya John beserta jajaran direksi klan pendekar pedang cabang Gunung Sari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Ingus karyawan bank.